jadi berubah warna berbeda dengan kulit di sekitarnya. Gitu. Jadi bisa kemerah-merahan atau seperti luka memar gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Iya, luka memar juga bisa, pengelupasan kulit juga bisa. Oke, tadi kita ngomongin soal kanker payudara, kondisinya di Indonesia seperti apa. Nah, yang harus kita tahu nih supaya kita nggak termakan mitos-mitos ya kami ya. Gejala-gejala kanker payudara seperti apa sih? Atau saya mungkin nanyanya ke Kak Eni nih. Apakah gejalanya payudara semakin membesar? Payudara kita membesar itu juga tidak jaminan bahwa kita itu menderita kanker payudara. Nah, kadang-kadang banyak juga masalah yang kita jumpai kadang di payudara. Nah, bukan hanya kanker payudara saja, bisa juga karena fibri adenoma. Apa itu Kak Itu Eni? FAM, itu biasa banyak diderita oleh anak-anak gadis juga. Perempuan muda. Perempuan muda. Perempuan usia muda. Tapi itu muda. Bahasa awamnya yang biasa orang paham itu adalah FAM ya. FAM. Tunggu. Bukan kanker. Tumor jinak. Tumor jinak. Tapi Oke. jinak tidak Iya. jarang berkembang menjadi ganas. Ganas. Oke. Itu salah satu maksudnya bandingan ya, bandingan bahwa juga nggak selamanya ada benjolan itu udah jadi tumor ganas. Tapi juga ada bisa tumor jinak. Nah, kemudian bisa juga karena kita misalnya sebelum kita masuk pada gejala dari kanker payudara itu, bisa juga dulu sedikit kita bahas yang lain masalah benjolan tadi. Nah, bisa juga karena kadang kita pada saat menstruasi gangguan hormonal, bisa juga kadang tumbuh benjolan atau jaring lemak pada payudara kita. Apa sih tanda dari atau gejala dari kanker payudara itu? Yang pertama itu ada benjolan ya, benjolannya itu adalah terasa keras pada sekitar payudara kita. Itu bisa pada seluruh daerah payudara. Pokoknya kita. di area payudara daerah itu gitu. dari atas, samping kiri, samping kanan, bawah, bisa aja terjadi di mana saja. Kalau di sekitar dekat-dekat ketiak gitu? Termasuk Termasuk juga, Oke, iya termasuk oke. juga. Kemudian adanya keluar cairan. Nah, ya cairannya itu berwarna dari puting susu kita. Ada juga kan kalau ASI dia kan putih ya, agak-agak bening, tapi ini agak keruh ataupun bisa darah. Iya. Nah, warnanya ya, warna dari payudara kita ini atau kulitnya itu bisa kemerahan, kemerah-merahan. Atau seperti memar Oh, yang gitu. tidak diketahui penyebabnya. Di apa Kulit namanya? payudara Dari itu kulit payudara kita. Semuanya berubah atas warna, bawah Warna, gitu. Iya. ya bisa semuanya, bisa Bisa sebagian sebagian. gitu. Jadi berubah warna berbeda dengan kulit di sekitarnya. Gitu. Jadi bisa kemerah-merahan atau seperti luka memar gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Iya, luka memar juga bisa, pengelupasan kulit juga bisa. Kalau biasanya dia kalau sudah stadium lanjut itu bisa mengelupas kulit dari sekitar payudara kita. Jadi itu merah, mengkilat dan kulitnya mengelupas. Gejalanya itu mirip seperti bisul besar, Gitu ya? keras, nyeri ya kan, kemudian membengkak, kulitnya mengelupas. Ya, ini juga harus diwaspadai. Walaupun sekali lagi kita jelaskan tidak semua ini merupakan tanda pasti. Ini masih berupa gejala. Jadi yang namanya gejala itu belum tentu merupakan tanda pasti ya. Tanda pasti itu juga ya tentu melalui pemeriksaan klinis kan seperti itu. Ya, perubahan bentuk pada sekitar payudara kita atau tampilan payudara kita bisa membesar, bisa kembali mengecil. Atau puting susunya seperti tertarik ke dalam. Masuk dia. Jadi yang tadinya puting susunya keluar, kemudian setelah kita perhatikan kok seperti tertarik ke dalam, nah seperti itu. Atau ada seperti lesung ya, area yang seperti lesung di sekitar payudara, itu juga perlu diperhatikan. Kiri kanan atau salah satu saja nih kami? Biasanya sih pada umumnya mulai dari salah satu Satu saja. payudara. Biasanya. Memang kanker payudara bisa sekali dua? Ya makanya
pada umumnya kan biasanya satu dulu, kiri dulu atau kanan dulu. Tapi karena tadi kan saya sudah jelaskan di awal bahwa sel-sel kanker ini bisa menjalar melalui saluran getah bening ya, dari pembuluh darah juga. Jadi bisa menjalar ke sebelahnya gitu. Tapi memang pada umumnya seringnya di sebelah aja gitu. Munculnya gejala-gejala itu atau faktor pemicunya apa sih kami? Nah, kalau faktor pemicu kan kita berarti bicara faktor resiko ya Mbak Rin. Karena memang sampai sekarang penyebab kanker apapun itu kita belum bisa pastikan. Yang baru kita ketahui adalah faktor pemicunya. Ada beberapa faktor yang bisa memicunya ya. Memang pada faktanya kanker payudara juga bisa terjadi pada pria, tetapi memang lebih banyak menyerang wanita. Jadi penderita kanker payudara pada wanita itu jauh lebih tinggi daripada pria. Makanya kanker payudara bukan merupakan kanker pembunuh nomor 1 pada pria gitu Mbak. Berarti bisa terjadi. Ya, sekitar 1% ya. Ya, untuk kecil sekali pada pria. Kemudian pada umumnya yang menderita kanker ini biasanya adalah wanita berusia di atas 50 tahun. Ya. Sudah menopause ya, kadang-kadang itu juga lebih meningkat resikonya. Kemudian belum pernah hamil sebelumnya, tidak pernah menyusui, jadi pernah melahirkan tapi tidak pernah menyusui, atau memang sama sekali tidak pernah hamil. Ya, jadi karena memang terkait dengan hormonal ya Mbak Rin ya, jadi terkait dengan proses reproduksinya perempuan. Nah kemudian kebiasaan merokok, minum minuman keras, ya alkohol, kemudian obesitas Mbak Rin, Kegemukan ya. kelebihan berat badan. Karena memang kelebihan berat badan kan mempengaruhi sistem tubuh secara umum ya, metabolisme dan sebagainya. Jadi ikut juga mempengaruhi hormon. Jadi bisa memicu terjadinya kanker payudara. Kemudian yang menarik juga adalah resikonya meningkat pada wanita yang menstruasinya terlalu cepat sebelum usia 12 tahun, atau pada wanita yang menopause-nya itu terlalu lama. Jadi kan kalau di Indonesia kan rata-rata menopause itu usia 49 tahun ya. Tapi ada juga kan perempuan yang menopause-nya itu di atas 55 tahun. Ya kan, 55 masih sehat gitu ya, reproduksinya haidnya masih teratur gitu. Nah, ini justru bisa memicu terjadinya kanker payudara Mbak Rin. Penggunaan terapi hormonal setelah menopause ya. Ini hormonal pengganti, ini biasanya diberikan dokter kepada wanita yang mengalami masalah kesehatan cukup berat setelah menopause. Biasanya itu mendapatkan terapi hormonal pengganti, ya kan? Nah, tapi jika tidak diawasi dengan baik, tidak dikontrol dengan baik, ya ini juga bisa memicu terjadinya kanker payudara, ya kan? Termasuk juga penggunaan kontrasepsi hormonal, ya apakah itu implan, apakah itu suntik, ya, atau pil, ya itu penggunaannya juga harus selalu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan karena itu dianjurkan tidak boleh terlalu lama, harus ada pergantian jenis kontrasepsi karena yang namanya hormon bertahun-tahun ya itu bisa menyebabkan beberapa hal, salah satunya adalah meningkatkan resiko kanker payudara. Terutama juga Mbak Rinda itu di usia 35 itu seharusnya tidak dianjurkan lagi sama sektor itu lagi memakai alat kontrasepsi hormonal. Kalau bisa yang kalau bisa, misalnya seperti pil tadi, suntik tadi, itu kalau sudah usia kita di atas 35 kita harus pilih kontrasepsi yang itu menjadi pilihan yang terakhir. Kalau boleh dialihkan kepada kontrasepsi yang non hormonal seperti IUD, kondom, ya kan, ataupun kontak. Ya. Kemudian juga yang paling umum ya, yang orang sering sebutkan adalah kanker payudara ini terkait dengan riwayat kanker payudara pada keluarga, seperti nenek, ibu, ya kan, tante, ya yang masih punya hubungan darah dengan kita. Dan yang terakhir tentunya radiasi ya Mbak Rin. Walaupun beberapa ahli mengatakan belum ada penelitian yang pasti ya yang menjelaskan hubungan radiasi dengan kanker payudara. Yang baru diadakan penelitian itu kan hubungan radiasi dengan otak ya, dengan kanker otak. Tetapi ya kita harus menjaga juga sih ya, jangan terlalu
sering terpapar dengan radiasi. Yang sehari-hari kita sering terpapar itu kan radiasi HP ya.